warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, baik. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu Ibu minta Ridho untuk memimpin doa ya, kita bersama-sama. Ridho, dipersilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ridho. Untuk mengecek kehadiran, siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Oke. Materi untuk minggu lalu, siapa yang masih ingat? Ya, Rahmi. Teks laporan hasil observasi ya. Hari ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu mengenai teks eksposisi. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu dengan anak-anak, apakah anak-anak pernah membaca teks berita? Pernah ya. Pernah membaca teks yang bersifat non-fiksi? Pernah. Nah, mengapa sih kita harus mempelajari teks eksposisi, nak ya? Manfaatnya adalah yang pertama sudah Ibu tulis di situ untuk mengetahui informasi dan pengetahuan, membedakan pendapat dan argumen. Jadi lalu berikutnya fakta dan opini. Yang berikutnya Ibu akan membagikan soal pretest ya, untuk mengukur kemampuan anak-anak, pengetahuan anak-anak mengenai teks eksposisi. Silakan anak-anak isi sesuai dengan kemampuan anak-anak masing-masing. Hanya 2 soal ya. Silahkan dijawab berdasarkan kemampuannya. Oke, sudah semua ya? Kita masuk ke berikutnya, yaitu ice breaking. Tujuannya adalah supaya anak-anak lebih konsentrasi lagi dalam belajar, lebih semangat lagi. Ayam-ayam, bebek-bebek. Ayam-ayam, bebek-bebek. Ayam bebek, ayam bebek. Ayam bebek, ayam bebek. Ayam bebek-bebek. Ayam bebek-bebek. Bebek-bebek ayam. Bebek-bebek ayam. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Oh, bagus Rahmi, tepuk tangan ya. Berikutnya kita masuk ke kompetensi dasar, anak-anak bisa baca ya. Mengidentifikasi teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Tujuan pembelajarannya, untuk apa sih kita mempelajari teks eksposisi ini, yaitu yang pertama anak-anak bisa mendefinisikan, yang kedua anak-anak bisa mengidentifikasi. Langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Langkah yang pertama yaitu preview, yang kedua question, Q, lalu yang berikutnya adalah read, kemudian S apa? Summary, terakhir ada test. Kita mulai tahap yang pertama ya. Yang pertama yaitu preview, membaca, mengamati teks yang akan kita pelajari. Nah, kalau begitu kita dengarkan sama-sama, coba Thomas baca dengan suaranya yang bagus, yang lantang ya, yang lain boleh menyimak. Silakan Thomas. Bahaya membuang sampah di sungai. Dalam teks eksposisi terbagi menjadi 3 struktur. Yang dalam struktur tesis di sungai itu. Iya, ya jadi di situ teksnya mengenai bahaya membuang sampah di sungai sudah Ibu tuliskan ya. Ada bagian tesis, ada bagian argumentasi, ada bagian rekomendasi. Nah, anak-anak Ibu minta kita di langkah berikutnya question, silakan anak-anak buat daftar pertanyaan ya mengenai teks yang sudah dibaca oleh Thomas. Ada yang 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh ya. Langkah berikutnya kalau sudah, kita masuk langkah ketiga yaitu read. Ya, read artinya membaca. Jadi anak-anak tadi sudah membuat beberapa pertanyaan. Sekarang anak-anak silahkan baca kembali teks bahaya membuang sampah di sungai. Anak-anak silahkan baca, di situ ada 2 teks. Anak-anak pahami, oh berarti tesis itu kenapa letaknya di awal. Sampai di sini paham? Sudah kita read ya. Summary. Summary ini apa? Rangkuman. Bagus. Sekarang Ibu tentukan kelompoknya.
supaya bisa berdiskusi, bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang baru ya. Oke. LKPD-nya nama kelompok buat di sini. Ada halaman 3, tulis namanya sendiri ini ya, di kelompok ini siapa, 1 2 3 4. Kemudian silahkan anak-anak baca teks judulnya apa? Oh bagus, Thomas sudah konsentrasi pentingnya menggunakan masker saat pandemi. Kan tanggapan. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke, silahkan dikerjakan, silahkan berdiskusi, semuanya harus aktif ya. Ibu akan memberikan penilaian dalam kegiatan diskusi ini. Jadi kalau anak-anak ada yang tidak mau menulis ya, berarti tidak aktif dalam kegiatan semuanya harus aktif, semuanya harus memberikan pendapatnya ya. Simpen dulu. Boleh ditanyakan ya. Kita masuk ke bagian presentasi. Coba kelompok berapa ini? 5. Kelompok 5 yang maju, berarti yang mengomentari kelompok 6. Silakan temannya yang lain boleh melihat hasil presentasi kelompok 5. Kelompok 6 silakan untuk mengomentarinya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Iya. Jadi pada paragraf pertama dan kedua itu kelompok 5 ya. Kelompok yang lain sama jawabannya. Di paragraf 1 dan paragraf 2 adalah bagian pernyataan tesis. Kemudian paragraf 3 sampai 10 merupakan argumen yang menjelaskan bahwa masker itu sangat digunakan, penting digunakan pada saat pandemi. Lalu yang di bagian terakhir kalimat penutup, rekomendasinya adalah ada kalimat ajakan di situ, maka mari perbaiki cara kita dalam menggunakan masker, tetap menggunakan masker dimanapun dan dalam situasi apapun, kemudian tetap patuhi protokol kesehatan. Sudah jelas sampai di sini anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Sudah tahu semua ya yang mana yang bagian pernyataan tesis, argumen dan juga rekomendasi. Baik, kalau begitu bagian terakhir kita masuk ke bagian tes ya. Nah, tes di sini mengenai teks eksposisi pembangunan dan bencana lingkungan, Ibu bagikan. Ya. Langsung saja paragraf, tidak usah ditulis biar cepat ya. Langsung ditulis jawabannya. Pernyataan tesis 1, paragraf 1, 2, 3 seperti itu. Sudah? Sudah semua ya? Ya, sambungan. Tolong dikumpulkan di apa? Mejanya masing-masing.
Yuk. Tidak apa-apa, lepas dari ininya ya. Sudah? Iya, bagus. Oke. Terima kasih. Sudah ditulis nama? Iya, terima kasih ya. Hasil dari pretest dan juga tes akhir ini akan Ibu koreksi untuk melihat perbedaannya ya, tes awal dan juga penilaian akhirnya. Baik anak-anak ya, kita sudah menjawab soal. Di bagian akhir kita sudah sampai ke bagian yang T. Apa itu T? Tes ya. P sudah, Q sudah, R sudah, S sudah, dan yang terakhir sudah sampai di tes ya. Di sini nak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah jelas semua? Minggu depan kita akan mempelajari mengenai mengubah teks eksposisi ya, mengubah pola penyajian teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Oke. Baik, sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, kita sudah merefleksi dan juga sudah menyimpulkan pernyataan tesis itu apa, bahwa pernyataan tesis adalah pernyataan umum yang terletak di awal. Kemudian argumen adalah isi atau gagasan penjelas. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi terletak di bagian akhir dan merupakan saran yang merupakan penutup dari teks eksposisi. Iya, kesimpulan. Bagus juga Tania. Oke, sudah paham semua nak ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita sama-sama berdoa. Sebelumnya boleh ditutup dulu bukunya supaya rapi. Sudah? Ya, oke. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Rido, ya. Silakan Rido. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Rido, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan aktif. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.